Bingung juga melihat kelompok-kelompok mereka ini. Dikit-dikit demo, ya, demo berjilid-jilid, demo nggak ada henti. Ujung-ujungnya nanti, ya, adalah turunkan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada informasi yang cukup menarik ya menjelang reuni 212 yang rencananya sisa beberapa hari lagi. Dimana setelah muncul berbagai reaksi dari berbagai masyarakat dan tokoh ya merespon dengan tegas akan rencana daripada reuni 212 yang dianggapnya itu tak akan membawa ya manfaat apa-apa, yang justru hanya akan ya mengganggu arus transportasi para pengguna jalan ya, dan tindakan yang tidak mengedukasi bagi publik Indonesia, dan terkesan bahwa hanya membawa muatan-muatan politis dalam gerakannya. Kali ini ada yang cukup menarik dan menohok dari seorang ya bapak ini yang kemudian dengan tegas dan lantang ya berbicara tentang rencana reuni 212, yang mana juga dikabarkan bahwa ya apakah Habib Rizik ya juga akan menghadiri aksi reuni 212 ini setelah sebelumnya banyak aksi-aksi itu tidak sempat ya dihadiri oleh Habib Rizik ya. Kita tidak tahu apa pertimbangannya ya sehingga beliau tidak hadir, padahal biasa di pemberitaan-pemberitaan itu sering disebutkan bahwa beliau akan menghadiri. Tetapi sejauh ini dari berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh PA 212 ya, Persaudaraan Alumni 212 dan Front Persaudaraan Islam ya dalam wadah GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat ya, yang menyebutnya ini aksi akbar. Ini aksi akbar keempat yang kemarin 411, dan rencana reuni ini adalah aksi akbar bela rakyat kelima. Dan kita akan melihat seperti apa, tetapi menarik kita simak apa yang disampaikan Bapak ini terkait dengan ya sikapnya akan rencana reuni PA 212 ini. Kelompok-kelompok monaslimin yang senantiasa demo menggunakan nomor-nomor togel ya. Saat besok ini tanggal 2 Desember mereka menggunakan nomor Wira Sablem 212. Akan berkumpul, akan reuni kayak orang sekolah saja. Bahkan info yang kami dapat, Habib ya, HRS ini akan juga hadir ataupun tampil. Bingung juga melihat kelompok-kelompok mereka ini. Dikit-dikit demo ya, demo berjilid-jilid, demo nggak ada henti. Ujung-ujungnya nanti ya adalah turunkan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya nanti ada sekelompok orang ya yang mengibarkan bendera yang sudah dilarang oleh negara, yaitu bendera HTI. Nah, ini demo mulai 2016. Ahok sudah menjalani hukuman. Ini ada apa? Kok dibuat reuni 2016, 2017, ya? 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022. Bukan hanya 212, 414 dan nomor-nomor togel lainnya. Silahkan reuni, tapi jangan mengganggu jalan raya, jalan umum. Silakan di aula, di hall atau dimanapun ya, yang tempatnya di lapangan yang tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Indonesia ini rumah kita. Indonesia ini milik kita semuanya. Jangan merasa kalian sendiri yang memilikinya. Apalagi dalam demo 411 kemarin. Menantu daripada Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya adalah majikan kita-kita ini. Ya, sangat jelas ya dan tegas apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya, sebagai bentuk respon akan ya gerakan PA 212 dan FPI ini yang memang ya tak pernah berhenti untuk melakukan aksi-aksi jalanan ya, demonstrasi berjilid-jilid ya yang dilakukan ya sejak dulu hingga saat ini. Mereka tak pernah berhenti untuk kemudian melakukan demonstrasi setiap ada momen ya.
Bahkan ketika ada kebijakan-kebijakan negara, pemerintah rejim Jokowi yang dianggap itu ada sedikit saja celah, maka pasti mereka akan melakukan demonstrasi lagi. Mereka akan turun jalan, ya. Tetapi hal yang kemudian menjadi agenda adalah bagaimana agar Pak Jokowi itu mundur. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak tersebut ini seolah membuka tabir bahwa sebenarnya ya setiap gerakan-gerakan ini pada akhirnya itu adalah akan meminta Pak Jokowi untuk mundur. Semua tuntutan dari berbagai gerakan-gerakan demonstrasi yang berjilid-jilid ya, yang mereka lakukan, pada prinsipnya ya tuntutan utamanya adalah memundurkan Pak Jokowi. Sehingga kita bisa menduga bahwa apapun yang mereka lakukan ini adalah bagaimana memperlemah ya citra pemerintahan Pak Jokowi di mata rakyat. Mereka hendak menjatuhkan wibawa Pak Jokowi ya di mata rakyat Indonesia, khususnya di akhir pemerintahannya. Dan menariknya, apa tadi yang disampaikan oleh Bapak ini adalah sebuah tamparan yang cukup menohok ya terhadap ya kelompok PA212, khususnya para orator-orator kemarin. Ya, seperti apa yang dia sampaikan bahwa ada orator yakni menantu Habib Rizik yang kemudian berteriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik kedaulatan." Ya, ini kemudian direspon oleh Bapak ini bahwa itu adalah sebuah sikap ya yang tidak elegan, sikap yang tidak mengedukasi dan tidak mendidik. Seharusnya kita harus sadar bahwa kita ini sesama anak bangsa adalah pemilik bangsa ini, pemilik negara ini ya. Tidak boleh ada klaim-klaim seperti itu, karena itu jelas seolah-olah bahwa yang lain ini adalah apa ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Tua ini sebenarnya sebuah tamparan yang sangat-sangat menusuk ya jantung bagi ya apa yang disampaikan kemarin oleh menantu Habib Rizik dengan berteriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian ya, kami adalah pemegang ya kedaulatan." Sementara semua orang tahu bahwa semua elemen bangsa ini, dari banyaknya suku, adat ya, kepercayaan, mereka semua adalah warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama, atau mereka adalah pemilik sah daripada republik ini. Tentu kita tidak boleh ya arogan lalu kemudian menganggap bahwa komunitas kita inilah yang kemudian menjadi ya warga yang menempati posisi yang istimewa. Tidak ada yang demikian. Semua warga negara itu sama-sama sebagai pemilik bangsa. Makanya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut ya, bahwa hendaknya kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah sama-sama sebagai pemilik bangsa. Yang terpenting adalah bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita harus menjauhkan diri dari segala prasangka ya, apalagi hendak kemudian melawan pemerintahan, hendak melengsarkan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Itu adalah tindakan-tindakan yang sangat-sangat berbahaya yang akan mengancam bagi eksistensi negara ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kemudian mengedukasi publik Indonesia untuk jangan mau ikut-ikutan terhadap kelompok-kelompok yang selalu menjadikan narasi-narasi agama, tetapi di dalamnya ada agenda-agenda politik yang hendak melawan pemerintahan ataupun hendak melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.